Pemirsa, di awal momen libur Natal dan Tahun Baru ini terjadi kecelakaan lalu lintas atau laka lantas yang menewaskan nyawa 16 orang saat dalam perjalanan di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kami akan sajikan sejumlah deretan fakta dan kronologi dalam peristiwa ini yang sangat relevan, terutama bagi Anda calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi umum dalam perjalanan libur Nataru 2025-2026 ini. Kita awali slide yang pertama, pemirsa, yaitu dengan mengawalinya dengan sejumlah fakta, yaitu diantaranya fakta terungkap bahwa bus milik perusahaan otobus PT Cahaya Wisata Trans ini sedang mengangkut penumpang dalam perjalanan dari Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat menuju Yogyakarta. Dan tragedi kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di wilayah Simpang Susun exit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Nah, dari informasi yang kami dapatkan juga ya pemirsa, bahwa total korban ini ada 34 penumpang, di mana 16 dinyatakan meninggal dunia dan 18 ini mengalami luka-luka dan tersebar di sejumlah rumah sakit maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan kabar baiknya pemirsa, hasil daripada asesmen begitu ya, baik itu mengenai postmortem maupun diskusi ataupun laporan yang diterima oleh pihak yang berwajib ini, semua berhasil teridentifikasi baik bagi korban luka maupun korban yang tewas. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa, untuk sedikit berbicara soal kronologi insidennya adalah saat sedang di Simpang Susun exit tol Krapyak ini, seperti yang diketahui juga sebenarnya bahwa profil jalannya itu memiliki tikungan yang tajam, dan secara berkala sejumlah informasi yang kami dapatkan mulai masuk dan diduga bahwa dalam kecepatan tinggi di tikungan tajam tersebut, bahwa kendaraan ini hilang kendali, bahkan berujung kepada menabrak pembatas beton sisi jalan tol. Bahkan saking parahnya pemirsa, kita melihat beberapa foto yang juga video beredar dalam media sosial ataupun pemberitaan yang kami siarkan, bahwa bagian depan dan sisi bus ini hingga ringsek. Itu juga yang sebenarnya menjadi kendala pengevakuasian korban tewas yang dialami dan diungkap oleh Basarnas Semarang yang sedang bersiaga saat itu berpatroli di posko terpadu wilayah terdekat. Bahkan pemirsa, fakta lain yang menarik adalah pihak kepolisian juga mengungkap bahwa supir yang sedang bertugas membawa kendaraan saat insiden ini adalah supir pengganti. Lalu ada informasi menarik lainnya kita sajikan dalam slide selanjutnya pemirsa. Kami coba melakukan pencarian terhadap profil otobus PT Cahaya Wisata Trans atau PO Bis Cahaya Trans, di mana informasi yang kami dapatkan melansir dari situs resmi perusahaan bahwa layanan utama yang diberikan oleh PO Trans ini adalah Cahaya Trans ini adalah bis antar kota antar provinsi, penyewaan untuk pariwisata, hingga layanan antar barang atau kargo. Dan rute favorit yang dilayani oleh PO Bus Cahaya Trans ini diantaranya adalah dari Jabodetabek ke Pulau Jawa, diantaranya tujuan-tujuan seperti Semarang, Salatiga, Boyolali, Kartasura, Delangu, Klaten, Prambanan, hingga Yogyakarta. Dan perusahaan otobus ini beroperasi di wilayah Depok dan Bekasi, Jawa Barat, dan informasi laman resmi yang kita miliki. Lalu sebenarnya pemirsa, dari informasi yang didapatkan berdasarkan situs yang kita akses, bagaimana sebenarnya profiling dari perusahaan otobus ini secara resmi maupun teknisnya dari sisi pemerintah. Kita lihat dari selanjutnya pemirsa, di mana sebenarnya fakta menarik diungkap oleh Direktur Jenderal Hubungan Darat Aan Suhanan dari Kementerian Perhubungan, yang mengungkap bahwa kendaraan yang terkait dengan insiden ini tidak terdaftar secara resmi sebagai angkutan darat antar kota antar provinsi. Lebih lanjut, Kemenhub juga mengungkap hasil tes laik jalan atau rem cek yang dilakukan pada 9 Desember 2025 ini sebenarnya mengungkap bahwa bus dengan nomor polisi B7201IV tidak laik jalan. Karena ini tentunya juga berlawanan dengan ketentuan regulasi soal operasional bus yang harusnya pemirsa ke depannya, jika Anda ingin menggunakan transportasi umum seperti bis antar kota atau provinsi, hal-hal yang berkaitan dengan lolos rem cek dan laik jalan ini harus Anda perhatikan dengan lebih detail. Dan karena insidennya sudah terjadi pemirsa, juga ada bantuan dari pemerintah, di antara kami ungkap di sini, setidaknya adalah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah Polda Jawa Tengah, hingga dari Jasara Haji yang bertanggung jawab salah satu stakeholders terkait. Dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri pemirsa, kita melihat bahwa sejumlah bantuan diberikan, yaitu mengenai tanggungan biaya kesehatan, bahkan pengantaran jenazah dalam hal ini adalah korban yang meninggal dunia hingga ke rumah duka, juga pembangunan posko informasi terutama untuk mencari informasi data bagi keluarga ataupun kerabat yang merasa bahwa anggota keluarga mereka merupakan bagian daripada penumpang layanan PO Bus Cahaya Trans tersebut. Ada juga dari Kepolisian Republik Indonesia pemirsa, di mana nantinya ke depan akan menjadi bentuk pemeriksaan lebih lanjut terutama bagi sopir dan kernet bus. Di antaranya adalah apakah untuk mendalami adanya unsur kelalaian ataupun juga melakukan tes urin untuk mengecek apakah konsumsi
narkoba ini dinyatakan hasilnya positif ataupun tidak. Dan lebih lanjut juga adalah berkaitan dengan posko Divi Bitdokes Polda Jateng, terutama ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan postmortem untuk melakukan asesmen dan pendalaman identitas terhadap para korban yang tewas untuk nantinya dicocokkan DNA dan lain sebagainya kepada pihak pelapor, dalam hal ini keluarga, untuk nantinya dikembalikan kepada keluarga. Dan yang tidak kalah menarik juga adalah apa yang menjadi bantuan dan juga tanggung jawab daripada pihak Jasara Harja yang memberikan santunan bagi ahli waris korban yang terutama yang meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah. Dan pemirsa, juga sebagai rujukan dalam penanganan lalu lintas libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru oleh lintas stakeholders, kita melihat bagaimana data operasi lilin tahun 2024-2025 ini menunjukkan ya pemirsa, bahwa pada tahun 2024-2025 rentan waktunya adalah 21 Desember 2024 hingga 2 Januari tahun 2025 lalu. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa ada 110 juta orang yang melakukan perjalanan. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi total ada kurang lebih sekitar 2.497 kasus kecelakaan, baik itu mereka yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 maupun transportasi umum. Nah, pada tahun 2025-2026 ini, operasi lilin 2025-2026 ini diprediksi ada kenaikan hingga 119,5 juta orang akan melakukan perjalanan. Dan hal-hal yang berkaitan juga dengan upaya pencegahan terjadinya bencana dan lain sebagainya terus dilakukan oleh pihak kepolisian maupun stakeholders terkait lainnya. Tetapi tentunya pemirsa, kita berharap bahwa angkatan liburan tahun ini, angkanya ini akan menurun, bahkan mungkin nihil. Dan pemirsa, itulah tadi ulasan kami seputar laka lantas PO Bus Cahaya Trans di Semarang, Jawa Tengah. Dengan harapan insiden ini bisa menjadi pengingat bagi Anda calon penumpang transportasi publik untuk berhati-hati, mengawasi, bahkan memonitor persyaratan bus layak jalan. Tentunya juga bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak jalan, juga fisik yang prima dengan beristirahat secara berkala. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.